Bismillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya banggakan nih, kami banggakan, kami hormati adalah para ulama perempuan muda, keren luar biasa. Pada siang hari ini diminta tawasul juga ya? Atau tawasulnya Iya sekaligus. baik, ini karena memulai ya, jadi hari pertama program kita apa istilah jogan Jogan Ramadan online ya, ngaji Ramadan bersama ulama perempuan. Mari kita sama-sama bertawasul ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Recording in wa progress. azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam bi barakati wa karomatihim wa syafaatihim wa ila ruwahi jami auliya alamin khususan Walid Tis'ah dan juga para ulama, para masyayikh kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan kuburnya dan juga Allah berikan eh, pahalanya yang setimpal. Mudah-mudahan mereka termasuk golongan ahlul ilmi, ahlul Quran, dan kita semua termasuk mendapatkan barokah dan maufirohnya dan juga bisa mengikuti jejak para ulama dengan barokahnya para beliau-beliau pendahulu kita ala hazinah walikulli niyatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Saya baru saja dihubungi eh Kang Fakih, Kiai Fakih ini untuk memberikan pembuka ya. Jadi diminta atas nama KUPI dan juga Fahmina menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas inisiatif Mubadalah dan kawan-kawan ulama perempuan muda ya untuk menyelenggarakan serial ngaji Ramadan bersama ulama perempuan. Saya melihat tema-temanya sangat luar biasa, sangat menarik ya, meskipun khas perempuan, tetapi tentu dengan dibahas menggunakan perspektif dan pengalaman perempuan secara komprehensif, tentu saja akan berbeda dan dipastikan sangat solutif ya bagi persoalan-persoalan perempuan dan kemanusiaan dalam khususnya dalam konteks kekinian gitu dengan teks yang sama, dengan kitab-kitab yang sama, tetapi dengan cara pandang kita sebagai perempuan itu tentu saja sekali lagi menghasilkan wacana yang berbeda yang diharapkan menjadi solusi bagi persoalan-persoalan perempuan muda khususnya dalam konteks kekinian. Kami bangga dengan teman-teman para ulama perempuan, khususnya nyai-nyai muda yang sangat sekali lagi sangat luar biasa. Harapannya forum ini menjadi ruang perjumpaan yang saling menguatkan baik di antara kita maupun juga pada para ulama perempuan baik yang berada dalam jaringan KUPI termasuk tentu saja KUPI muda dan juga KUPI milenial di dalamnya yang memberikan apa namanya pemikiran-pemikiran yang fresh gitu ya, yang masih segar gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi bisa mempererat ya, saling memberikan dukungan satu sama lain gitu ya, sehingga kita juga bisa menunjukkan kepada para ulama-ulama khususnya ulama perempuan yang belum bergabung dengan KUPI memberikan apa namanya pengakuan gitu ya terhadap keberadaan KUPI ini gitu. Dan mari kita sama-sama tetap bersemangat gitu ya. Semangat yang penting menebar keadilan dan kebaikan serta kemaslahatan dengan santun dan bernas gitu.
Sekali lagi selamat dan sukses. Semoga forum ngaji Ramadan bersama ulama perempuan online ini mendapatkan berkah dari Allah SWT dan memberikan kekuatan bagi seluruh kita semua dan juga umat manusia serta bagi semesta raya ini. Demikian akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Maria Ulfansor atas sambutannya yang tadi sangat menjadi penyemangat, apalagi dengan kata semangat gitu kan. Jadi kita harus memulai ngaji ini dengan semangat juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya Terima kasih juga untuk tanpa semuanya ini para ulama muda. Ada Mbak Nunu ternyata ya. Hari ini ya Mbak. ya betul ada banyak ning-ning keren di sini. Betul, keren-keren semuanya. Ya, oke. Mungkin, oh ya, untuk sebelum itu eh, ada yang ingin disampaikan dulu, mungkin dari Mbak Zahra, atau langsung aja nih. Sebelumnya mau sedikit informasi untuk kita semua ya teman-teman. Ini menjadi satu rangkaian ngaji di Mubadalah ID. Ini adalah ngaji bersama ulama perempuan. Kita kerjasama dengan Yayasan Fahmina. Kemudian ada juga ngaji-ngaji yang lain dengan ngaji Kupi. Itu dengan Gesi dari UNU Jogja juga. Kemudian kita juga ada ngaji dengan Kedubes Amerika. Terus ngaji dan ngaji-ngaji yang lain. Jadi mohon nanti kawan-kawan semua, teman-teman bisa pantengin terus ngaji-ngaji di Mubadala itu melalui platform sosial media kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja ngaji siang hari ini dengan tema hikmah ibadah puasa dalam perspektif psikologi dan medis. Ini mungkin jadi satu tema yang lumayan berbeda dengan tema-tema ngaji kupi yang lain. Ini juga sebagai upaya untuk kita sebagai jaringan kupi terus berinovasi ya dengan isu-isu yang berkembang gitu. Nah, di samping saya ini udah ada narasumber kita, Ibu Siti Rohmah Nurhayati. Beliau dari Departemen Psikologi FIPP UNY. Untuk itu mungkin waktu langsung saja saya persilahkan kepada Ibu. Monggo, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati ini para bunyai semua, ada juga bapak-bapak kiai minoritas. Khususnya ini pada senior saya Mbak Maria Ulfah. Apa kabar Mbak Maria? Sehat mudah-mudahan ya. Ada juga Bunya Nur Rofiah, saya lihat di daftar peserta. Saya dihubungi oleh Mas Fakih hari Rabu kemarin ya untuk mengisi acara ini dan saya tidak kuasa menolak untuk mengisi acara ini. Saya niati untuk tabarukan karena saya yakin bahwa ini yang hadir adalah para bunyai semua. Saya akan mendapatkan berkah berlimpah dari acara ini mudah-mudahan. Dan sesungguhnya saya kurang memiliki kompetensi untuk bicara mengenai perspektif medis, tapi ya nanti saya singgung sedikit-sedikit begitu. Baik, saya izin untuk share screen ya, ibunya semua. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, sebagaimana yang Sudah, Ibu. diminta oleh panitia, saya diminta untuk berbagi tentang hikmah ibadah puasa dalam perspektif psikologis dan medis gitu. Nah, sungguhnya latar belakang pendidikan saya itu lebih banyak di perspektif psikologis. Nah, nanti untuk cara medis saya kira bisa kita singgung dan juga saya yakin nih banyak ibunya yang juga punya pengalaman terkait dengan ibadah puasa baik secara psikologis maupun secara medis. Mungkin nanti juga bisa banyak sharing di sini. Oke, untuk itu yang pertama saya akan
sharing tentang hikmah puasa dalam perspektif psikologis dan nanti di bagian kedua tentang perspektif medis. Saya kira hikmah puasa seperti ini sudah banyak dibahas ya. Misalnya kalau kita mendengarkan pengajian ataupun kajian-kajian selama bulan Ramadan, pasti hikmah-hikmah puasa semacam ini seringkali disebut bahwa hikmah puasa itu ya melatih kesabaran, melatih kedisiplinan misalnya, kemudian mengontrol emosi, melatih hidup sederhana, terjaga dari perbuatan tercela atau mengontrol hawa nafsu. Nah, sesungguhnya apa yang disebut sebagai hikmah-hikmah ini kalau di psikologi itu sangat terkait dengan apa yang disebut sebagai kontrol diri ya. Dan ini saya kira menjadi salah satu esensi dari puasa itu adalah menahan diri atau mengendalikan diri. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas tentang bagaimana hikmah puasa ini dalam perspektif psikologis, saya ingin memutarkan sejenak nih terkait dengan satu eksperimen yang dilakukan di Stanford University dan ini terkait dengan kontrol diri. Mungkin ini sangat relevan juga dengan puasa yang kita lakukan gitu ya. Ini sangat menarik menurut saya, walaupun tidak terkait dengan puasa, tapi ini sangat relevan menurut saya sehingga saya perlu untuk memutarkan. Sebentar, ini kayaknya tadi saya belum nggak terdengar suaranya ya, Mbak Aida. Ya, tidak ada suaranya. Oke, kayaknya saya harus berhenti dulu sebentar. Saya akan ulangi share screen. Welcome to Perspective. Today we will talk about the marshmallow test. An interesting experiment conducted by psychologist Walter Mischel, a professor at Stanford University, which began in the 1960s. Welcome to Perspective. In the 1960s, he wanted to understand how willpower and our ability to delay gratification work in our everyday life. The experiment was like this. The professor took 4-year-old children alone in a room with a marshmallow. Marshmallow is a kind of American sweet. I want to give you a prize for having done so well. Do you like marshmallows? You do? Well, here's a marshmallow for you. You can eat it now, but if you wait until I come back, you can have 2 of them. So you can eat this now, but I'm going to go outside for a minute. When I come back, you can have 2 marshmallows if you wait. Okay, I'll wait. Do you think you could wait? Okay, let's see. I'll be back in a minute. See. Notice the body language is wonderful. Just totally looks away the whole time. Too hot. Little distraction. Hello. You waited. You waited for me. Okay, so now you know what's going to happen. You're going to get a double treat. I'm going to give you 2 of these lovely marshmallows. You want to eat them now or save them for later? Okay, go ahead. A little sticky. I've had marshmallows before. Well, some children waited, others just ate it. Right, you got it right. So I'm going to give you a prize. I'm going to give you a treat. And the treat is a delicious marshmallow. But if you wait, I have to go check my car.
When I come back, if you wait, you can have 2 of them. You can have 1 now, or when I come back, you can have 2. Okay? Okay. Licking her lips. Just temptation. Or just capital T. Maaf, kepencet tadi. It's a delicious marshmallow. But if you wait, I have to go check my car. When I come back, if you wait, you can have 2 of them. You can have 1. Just temptation. Or just capital T. Sorry. Hello, my dear. You ate the marshmallow. Was it delicious? Do you like marshmallows? Now this kid is wonderful. You don't like marshmallows? Look at that face. Do you like chocolate? Yeah. Okay, well, I love the chocolate. treat you have won is a chocolate. But, if you wait till I come back, you could get 2. You could eat this now. I have to go check my car. And when I come back, if you wait, I'll give you 2 of them. Okay. So you can eat it now, but if you wait till I come back, you have 2. Second Okay? You think you could wait? Okay. So I will be back in a few minutes. So you can eat it now, 4 times. but if you wait, you're going to have 2 of them. Okay, I'll be back soon. I'm not out of the door. I love the little skull and crossbones. Like total boy. And he's just enjoying it, minding his own business, eating away. Hello, I'm back. Now listen carefully. Good. I waited. Oh, you ate it. You ate the chocolate. Actually, 2 out of 3 kids end up eating the marshmallow before the 15 minutes are over. The interesting thing is, all of them said, "We will wait for 2 marshmallows," and some of them did wait, some of them did not. And please remember they are 4 years old, so for a 4-year-old kid to wait for 15 minutes also is torture. More than 550 children were given the marshmallow test between 1968 and 1974. After this, Walter Mischel divided the 2 groups on pen and paper, not tell the children anything. 14 years later, he went back to those children, and he found amazing differences between the 2 groups. He went and interviewed their parents, their classmates, their teachers, and he found those children, who were able to control themselves, on average did better in academics, in co-curricular activities, in sports. They were regarded as more confident, self-controlled, they are more successful, they have higher income, lower drug addiction rate, higher SAT scores, and were better at maintaining close relationships. And the other group gets significantly lower SAT scores. It's amazing, just a small thing, a little bit of self-restraint. I want to do this and I do it, and the other person says, I want to do this, but I can't do it, just this difference. How is it that our Baik, Bapak Ibu semuanya ini coba saya sebentar. Baik, Bapak Ibu tadi ada eksperimen yang dilakukan di Stanford University. Seorang psikolog itu melakukan eksperimen pada anak-anak kecil. Mereka diberikan marshmallow atau permen gitu ya. Ada beberapa pilihan sesungguhnya, ada permen coklat, kemudian ada marshmallow, ada juga cookies seperti itu.
Nah, mereka diminta untuk masuk dalam sebuah ruangan dan kemudian di situ ada seorang peneliti dan si anak-anak ini kemudian ditawari mana yang paling diinginkan, marshmallow atau coklat atau cookies gitu. Nah, kemudian ketika mereka sudah memilih, mereka dikasih tahu bahwa ini adalah milikmu, kamu boleh memakannya, tetapi kamu akan mendapatkan 2 kalau kamu bisa menahannya sampai saya kembali gitu. Nah, kemudian ternyata dari sekian ratus anak gitu ya, ada 500 sekitar 500 lebih anak itu yang mengikuti eksperimen itu ada beberapa yang memang bertahan sampai 15 menit menunggu si peneliti ini untuk datang dan kemudian mendapatkan 2, tapi sebagian juga tidak. Dan yang kemudian mencengangkan adalah bahwa ketika ini diteliti anak-anak ini gitu ya, sekitar 40 tahun kemudian ternyata mereka menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu bahwa mereka yang bisa mengontrol gitu ya untuk atau menunda kesenangan sesaat yang saat itu adalah kesenangannya adalah untuk mendapatkan marshmallow gitu ya. Ternyata mereka memiliki performansi akademik yang tinggi, kemudian juga memiliki keberhasilan yang lebih tinggi. Nah, itu terkait dengan pengendalian diri. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan ya, Bapak Ibu semua, bahwa puasa ini kan sebagaimana yang sudah kita ketahui juga kan esensinya kan pengendalian diri. Nah, dalam perspektif psikologis gitu ya, pengendalian diri itu ya kemampuan individu untuk mengarahkan dan mengatur perilakunya, kemampuan kita untuk mengarahkan, mengatur perilaku kita dalam menghadapi stimulus sehingga menghasilkan akibat yang diinginkan. Mungkin kalau kita ingat dalam perspektif yang tadi atau eksperimen tadi gitu ya, maka stimulus itu adalah marshmallow gitu. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri makan atau tidak gitu ya. Kalau makan sebetulnya kita tidak akan mendapatkan 2 marshmallow gitu. Tapi kalau kita bisa menahan sampai 15 menit, sesungguhnya kita akan dapat 2 marshmallow. Dan ternyata ada beberapa yang bertahan, ada yang tidak. Mungkin seperti kalau kita melihat ekspresi dari anak-anak, jadi ingat ketika masa kecil kita dulu ya. Ketika kita berpuasa, kemudian kita mengumpulkan makanan gitu, kemudian kita lihat-lihat, kita bau-bauin gitu. Dulu semasa kecil kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai menunda kesenangan di dalam perspektif psikologi. Jadi bagaimana kita bisa menunda hal-hal yang sifatnya sesaat gitu ya, untuk tujuan yang lebih besar, untuk standar yang kita inginkan. Nah, pengendalian atau kontrol diri ini lawannya adalah impulsif ya. Impulsif itu adalah kecenderungan kita untuk melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Jadi ketika ada stimulus, ketika ada makan, misalnya ada makanan, kita langsung makan tanpa kemudian berpikir panjang apakah ini bermanfaat atau tidak, apakah ini kemudian bisa menyebabkan sakit atau tidak, apakah ini sedang puasa atau tidak, misalnya itu adalah kegiatan-kegiatan impulsif. Atau misalnya ketika kita sedang pergi ke mall misalnya, ada tawaran diskon yang tadinya tidak ingin beli sesuatu tapi karena ada diskon 50% tambah 20% misalnya, kadang-kadang kita melakukan impulsive buying, membeli sesuatu secara impulsif padahal itu belum tentu kita gunakan. Nah, ini terkait dengan pengendalian diri yang saya kira memang sangat esensial dalam puasa. Nah, dari beberapa hasil penelitian, saya mencoba untuk mencari beberapa literatur ya, jurnal-jurnal hasil penelitian terkait dengan pengendalian diri ini. Ternyata hasilnya sangat variatif ya. Memang ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa perempuan memiliki pengendalian diri yang lebih baik, tapi di beberapa jurnal yang lain mengatakan bahwa laki-laki memiliki pengendalian diri yang lebih baik gitu. Sementara di beberapa jurnal yang lain mengatakan bahwa tidak ada perbedaan gender dalam pengendalian diri. Oleh karena itu, kalau menurut saya kemudian tidak bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan gender terkait dengan pengendalian diri. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengendalian diri. Nah, terkait dengan pengendalian diri atau kontrol diri ini akan sangat efektif gitu ya. Itu tergantung pada 4 hal ya, 4 komponen. Yaitu tujuan yang spesifik dan jelas. Orang itu bisa lebih mudah untuk mengendalikan diri kalau tujuannya spesifik dan jelas gitu ya. Kita tahu bahwa puasa itu kan
jelas ya. Oh, itu adalah rukun Islam gitu. Jadi ada tujuan yang jelas. Oh, ini adalah perintah gitu, perintah Tuhan. Oh, kalau anak-anak kecil misalnya mungkin belum berpikir yang sejauh itu, tapi kadang-kadang mereka orientasinya berpuasa itu ya kemudian ada tujuan yang jelas bahwa nanti saya bisa berbuka dengan apa makanan-makanan yang saya inginkan misalnya. Nah, seperti kemarin di hari pertama misalnya saya tanya anak saya 9 tahun, gimana perasaanmu puasa? Aku sangat bahagia gitu. Kenapa kok bahagia? Karena semua yang saya inginkan, kemudian dia request beberapa makanan dan juga minuman itu saya penuhi. Nah, jadi memang dengan adanya tujuan yang spesifik dan jelas, orang akan lebih mampu untuk mengendalikan diri, termasuk di dalam puasa ini. Jadi ketika seorang itu menyadari betul tujuannya apa, maka itu akan lebih mudah untuk mengendalikan diri. Nah, kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan emosi. Nah, biasanya orang akan lebih mudah untuk mengendalikan diri ketika ada unsur emosi di dalam tujuan itu ya. Misalnya saya berpuasa karena ini adalah perintah Tuhan gitu ya. Nanti kalau saya nggak berpuasa itu akan berdosa. Itu ada unsur-unsur emosi karena memang kemudian salah satu yang menjadi sumber emosi itu adalah nilai moral. Jadi ketika seorang mampu menghubungkan antara tujuan ini dengan nilai-nilai moral yang dia miliki, maka itu akan memberikan sentuhan emosi dalam perilakunya. Misalnya kalau anak-anak mahasiswa misalnya, saya harus lulus karena itu akan memberikan kebahagiaan pada orang tua saya. Saya harus menjadi sarjana tepat waktu dengan nilai yang baik karena itu adalah harga diri keluarga. Itu akan membahagiakan orang tua saya. Nah, biasanya sentuhan emosi pada tujuan-tujuan semacam ini akan membantu orang tuh kemudian setia pada tujuannya untuk bisa mengontrol dirinya. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang kemudian bisa memberikan sentuhan emosi misalnya seperti ini, maka mereka tidak mudah untuk tergoda oleh teman-temannya ketika diajak nongkrong, diajak hangout, kemana yang itu sekiranya akan menjauhkan dari tujuannya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sistem monitoring ini terkait dengan bagaimana seorang itu bisa membedakan kalau dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya terkait dengan puasa, maka seseorang tahu apa akibatnya kalau saya puasa dan apa akibatnya ketika saya tidak puasa gitu. Nah, ketika orang itu tahu persis gitu ya dan kemudian menyadari, maka itu memudahkan untuk mengendalikan diri. Nah, termasuk tadi ya di sini unsur emosi itu di dalam puasa misalnya ketika seorang tidak lagi merasa berdosa ketika tidak berpuasa, maka pastinya akan lebih susah untuk mengendalikan diri. Sehingga orang mungkin akan lebih mudah untuk membatalkan puasa. Begitu misalnya lihat ada rumah makan, ada warung makan gitu ya yang buka gitu ya. Toh ada tirainya, toh tidak ada orang yang tahu gitu. Nah, ketika dia tidak ada lagi perasaan bersalah yang itu merupakan bagian emosi atau merasa berdosa, maka itu akan mudah bagi dia untuk membatalkan puasa. Demikian juga ketika seorang tidak menyadari tentang apa bedanya antara berpuasa dan tidak, termasuk perbedaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang gitu ya. Apa sih bedanya saya puasa dan tidak gitu ya? Efeknya apa puasa dan tidak gitu? Termasuk dalam jangka panjang tentang dosa, tentang mungkin tentang perasaan bahwa ia menjadi muslim yang baik dan tidak misalnya. Itu terkait dengan sistem monitoring. Jadi bedanya apa gitu. Termasuk kalau misalnya di dalam perilaku-perilaku keseharian ya, misalnya bedanya apa belajar yang rajin atau tidak ya. Bedanya misalnya saya menghargai orang lain dan tidak. Bedanya saya marah-marah dan tidak apa gitu. Nah, jadi ketika seorang menyadari perbedaan-perbedaan semacam ini akan memudahkan orang untuk mengendalikan diri gitu. Kemudian sistem pengoperasian itu terkait dengan kemampuan untuk melakukan itu gitu. Misalnya apakah saya mampu untuk berpuasa atau tidak gitu. Nah, ketika kita yakin bahwa saya mampu berpuasa gitu ya, maka itu juga akan memudahkan pengendalian diri seseorang.
Nah, ini komponen-komponen yang memudahkan atau beberapa hal mungkin kemudian bisa menghambat itu terkait dengan apakah ada tujuan yang spesifik atau dan jelas gitu ya terkait dengan apa yang sedang kita lakukan. Kalau ini terkait dengan puasa juga terkait dengan apakah tujuan puasa itu memang sudah spesifik dan jelas. Nah, oleh karena itu penting juga bagi kita misalnya sebagai orang tua misalnya itu untuk memberikan tujuan yang spesifik dan jelas kepada anak-anak terkait dengan manfaat puasa gitu. Nah, mungkin sebagian orang itu sering mengatakan bahwa anak-anak itu nggak perlu dikasih iming-iming gitu ya. Anak-anak itu nggak perlu dikasih iming-iming terkait dengan puasa karena itu akan membuat mereka tergantung pada reward gitu. Tapi sebagian pendapat yang lain mengatakan bahwa hadiah-hadiah yang diberikan kepada anak gitu ya. Entah hadiah ketika itu berupa berbuka puasa dengan makanan yang mereka inginkan misalnya atau kemudian ketika selesai 30 hari maka kamu akan mendapatkan sesuatu misalnya. Saya kira itu bagi anak-anak memberikan tujuan yang spesifik dan jelas terkait dengan puasa gitu. Karena memang untuk anak-anak mereka baru bisa berpikir konkret gitu ya. Agak susah untuk berpikir tentang pahala yang bagi mereka sangat abstrak gitu. Nah, jadi memang ini menjadi suatu yang sangat penting, termasuk kemudian bagaimana kita melatih anak-anak kita untuk bisa mengendalikan diri. Ya, kemudian bagaimana membuat mereka merasa bersalah atau merasa berdosa ketika tidak puasa gitu ya, bisa membedakan apa bedanya puasa dan tidak, dan juga bagaimana membuat mereka merasa mampu gitu. Nah, rasa mampu misalnya ketika mereka berhasil untuk untuk puasa sehari penuh gitu ya. Bagi anak-anak itu sebetulnya sudah memberikan rasa rasa apa pengalaman bahwa sesungguhnya saya mampu untuk berpuasa dan itu akan memberikan atau meningkatkan motivasi untuk berpuasa di hari-hari berikutnya. Nah, kemudian ini mengapa kemudian kontrol diri itu menjadi salah satu hal yang penting gitu ya? Karena memang kontrol diri ini memiliki pengaruh yang sangat besar ya di kemudian hari gitu ya. Seperti tadi di dalam eksperimen itu ya, yang eksperimennya itu longitudinal dipantau sampai kemudian 40 tahun gitu. Ternyata performa akademiknya lebih baik, kemudian memiliki kemungkinan lebih rendah untuk terlibat perilaku berisiko. Seperti misalnya perilaku merokok gitu. Sebentar, saya sebenarnya agak-agak serak hari ini kebetulan. Oke. Nah, perilaku berisiko bagi remaja itu kan banyak ya. Misalnya melakukan hubungan seks sebelum menikah, kemudian eh, perilaku merokok misalnya, pacaran misalnya. Nah, seperti itu kan memberikan risiko-risiko yang sesungguhnya dalam jangka panjang akan mengancam tujuan mereka sendiri. Nah, para remaja yang memiliki kontrol diri yang baik itu memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk terlibat dalam perilaku berisiko gitu. Kemudian hubungan sosial juga lebih baik, kemudian memiliki kemungkinan lebih rendah untuk mengalami obesitas, karena obesitas ini kan atau kegemukan biasanya juga terkait dengan ketidakmampuan kita untuk mengontrol makan, misalnya seperti itu. Kemudian kebahagiaan dan kepuasan hidup menjadi lebih tinggi dan juga regulasi emosi yang lebih baik. Nah, nanti regulasi emosi akan kita bahas lebih dalam di belakang. Nah, ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang saya hormati, itulah mengapa kemudian berpuasa ini menjadi sangat penting, salah satunya juga untuk melatih kontrol diri gitu. Ini menjadi sesuatu yang sangat positif gitu ya, karena di kemudian hari ketika anak-anak itu bisa menunda kesenangan gitu, mereka ternyata kemudian di kemudian hari memiliki kontrol diri yang lebih baik dengan beberapa manfaat yang sudah ada di dalam tayangan ini. Sebagaimana yang tadi juga sudah dibuktikan dalam eksperimen itu, mereka yang memiliki kontrol diri yang bagus gitu ya, ternyata di kemudian hari juga memiliki banyak keberhasilan dibandingkan yang ketika usia 4 tahun mereka kurang memiliki kontrol diri.
Nah, oleh karena itu menjadi sangat positif ketika anak-anak kita itu memang diajari berpuasa sejak dini gitu ya. Tentu saja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Nah, tadi terkait dengan regulasi emosi, karena ini juga salah satu yang kemarin dimention oleh Mbak Aida ya, bagaimana mengontrol emosi terutama pada saat puasa ini. Nah, emosi itu apa sih gitu ya? Emosi itu dalam literatur psikologi disebutkan sebagai suatu perasaan yang intens itu. Perasaan yang intensitasnya itu lebih kuat gitu ya, yang mendorong individu gitu ya untuk merespon atau bertingkah laku terhadap stimulus, baik itu yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Jadi stimulus itu misalnya ada pasangan kita sedang mungkin mengecewakan kita, itu kan stimulus gitu ya. Apakah kemudian kita akan marah atau tidak gitu ya? Mungkin kita akan marah. Nah, itu adalah suatu perasaan gitu ya, suatu perasaan terhadap stimulus berupa pasangan yang mengecewakan gitu. Atau pasangan yang kemudian memberikan hadiah kepada kita, itu adalah stimulus juga. Ini akan memberikan emosi berupa emosi positif, bahagia gitu ya, atau perasaan senang yang mendalam gitu. Tapi stimulus itu juga bisa berasal dari dalam diri. Misalnya ketika kita merasa tidak berhasil atau kita merasa kecewa dengan diri kita sendiri gitu. Kita bisa marah pada diri kita sendiri gitu. Dalam banyak kasus misalnya anak-anak zaman sekarang itu banyak yang karena saking kecewanya terhadap dirinya sendiri kemudian mereka kemudian merespon dengan misalnya self harm, melukai diri sendiri, dan itu adalah kecenderungan yang saya temukan lumayan banyak akhir-akhir ini ya. Saya temukan di kalangan mahasiswa misalnya ada beberapa konseli yang datang kepada kami di kampus itu dengan kecenderungan self harm karena mereka merasa kecewa dengan dirinya sendiri gitu. Jadi stimulus itu bisa datang dari dalam diri maupun dari luar diri. Jadi bagaimana kita menilai diri kita sendiri itu kemudian bisa menjadi stimulus terhadap yang kemudian memunculkan emosi-emosi di dalam diri kita. Nah, itu adalah emosi. Nah, terkait dengan pengelolaan emosi sesungguhnya kita harus memahami bahwa emosi itu bisa dijelaskan dalam 4 hal ini ya. Yang pertama secara biologis kita tahu bahwa emosi-emosi positif misalnya itu kan terkait dengan pelepasan neurotransmitter dalam otak kita gitu ya. Kemudian ada hormon-hormon ya, hormon-hormon seperti oksitosin gitu ya. Hormon cinta gitu ya, hormon yang terkait dengan kebahagiaan. Jadi ketika kita bahagia itu ternyata ada hormon-hormon tertentu yang itu diproduksi gitu. Termasuk korteks prefrontal atau bagian otak kita gitu ya, itu tuh ternyata ditemukan lebih aktif pada saat orang berbahagia. Jadi memang emosi ini bisa dijelaskan secara biologis gitu ya. Ada perbedaan, ada hormon-hormon, ada neurotransmitter yang itu diproduksi oleh tubuh kita pada saat kita mengalami emosi-emosi positif, misalnya seperti itu. Kemudian secara kognitif gitu ya, berdasarkan berbagai penelitian itu ditemukan bahwa sungguhnya pikiran kita sebagian besar menentukan keadaan emosi kita. Jadi apakah kita itu mau merasa sedih atau senang gitu ya. Apakah emosi positif atau negatif itu sebagian besar ditentukan oleh pikiran-pikiran kita gitu ya. Misalnya satu stimulus yang sama gitu, itu ketika kemudian dipikirkan secara berbeda oleh dua orang yang berbeda bisa menghasilkan emosi yang berbeda gitu ya. Misalnya ketika pasangan kita misalnya pasangan kita sedang diajak ngomong diem aja misalnya. Kita mencoba untuk ngajak ngomong pasangan kita ternyata nggak nyauri gitu. Menang we, diem aja gitu. Nah, kalau kita berpikir bahwa wah ini suamiku udah nggak peduli lagi nih sama aku, nggak mau diajak ngomong dan sebagainya gitu. Maka yang muncul di dalam perasaan kita itu adalah pasti akan merasa jengkel, pasti akan merasa marah gitu. Ketika kita berpikir negatif terkait dengan stimulus tadi gitu. Tapi kalau kita berpikir bahwa kayaknya suamiku sedang banyak
pikiran nih gitu. Sampai diajak ngomong aja nggak fokus misalnya kayak gitu. Maka yang muncul mungkin justru perasaan kasihan, perasaan empati gitu ya. Kita merasa empati, merasa kasihan gitu ya. Artinya apa? Bahwa emosi yang kita alami itu sebagian besar itu dipengaruhi oleh bagaimana cara kita berpikir tentang fenomena tersebut, tentang stimulus tersebut gitu. Ya, itu bukan hanya dalam konteks relasi pasangan suami istri, dengan teman juga demikian, dengan orang lain juga demikian. Jadi bagaimana kita mempersepsikan, menyimpulkan tentang satu fenomena, satu stimulus itu kemudian bisa berpengaruh besar terhadap emosi kita. Kalau kita mikirnya negatif, itu yang muncul adalah emosi negatif. Kalau kita mikirnya positif, maka yang muncul adalah emosi yang positif juga gitu. Termasuk misalnya gitu ya, sebagai ibu-ibu, karena kebetulan saya itu anak saya masih kecil ya 9 tahun sudah mendekati ABG gitu, mendekati remaja gitu ya, 9 tahun gitu. Misalnya ketika kita berhadapan dengan anak kecil, biasanya kan anak-anak itu sudah ketika egonya sudah mulai menguat gitu ya, mereka akan protes gitu ya, akan membantah orang tuanya misalnya kayak gitu. Nah, kalau kita mikirnya, wah anakku ki ngeyelan banget ya, wah ini membantah dan sebagainya, maka itu akan bisa membuat emosi kita naik gitu ya. Kita akan naik darah, marahnya mungkin sampai ubun-ubun. Atau mungkin kita merasa bahwa, aduh saya sudah gagal mendidik anak saya gitu. Padahal itu hal yang biasa ketika misalnya anak-anak itu protes misalnya. Karena memang egonya sudah mulai terbentuk gitu ya. Sehingga dia perlu menyampaikan pendapatnya sendiri. Belum tentu itu sama dengan orang tuanya gitu. Nah, tapi kalau kita kemudian bisa memahami, oh ya dia punya pendapat sendiri gitu ya. Dia punya pikiran sendiri yang berbeda dengan saya gitu. Oh dia anak-anak yang alhamdulillah malah ini sudah mulai bisa mengutarakan pendapat nih gitu ya. Bagus nih gitu ya, karena dia bisa menyampaikan pendapatnya sendiri, tidak harus membebek orang tuanya misalnya. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, maka emosi yang muncul pastinya akan berbeda gitu ya. Nah itulah memang emosi itu sebagian besar ditentukan oleh pikiran-pikiran kita gitu. Dan terkait dengan perilaku juga ya, bahwa emosi itu dipengaruhi juga oleh bagaimana perilaku kita ya. Jadi bagaimana kita bertindak itu akan mempengaruhi perasaan kita. Kalau kita bertindak positif, perilaku kita positif, emosi kita juga akan positif. Misalnya kita membantu orang, menolong orang itu yang munculkan perasaan positif. Kita menghormati orang gitu ya, itu yang muncul juga perasaan positif. Jadi kalau kita bertindak positif sesungguhnya akan mempengaruhi perasaan-perasaan kita. Sebaliknya kalau kita tindakan-tindakan kita itu negatif itu pastinya juga akan berpengaruh terhadap perasaan-perasaan kita. Seperti misalnya nyontek gitu ya untuk anak-anak muda gitu ya, anak-anak mahasiswa atau mungkin juga anak-anak sekolah gitu ya. Itu kan tindakan yang buruk gitu. Saya yakin bahwa tindakan menyontek ini tidak akan memberikan emosi yang positif. Pasti ada merasa bersalah gitu. Walaupun mungkin mereka senang karena kemudian nilainya baik. Nah, ini adalah sesuatu yang beda lagi. Tapi kesenangan ini tidak akan bertahan lama. Mereka tidak mungkin akan bangga gitu dengan mencontek gitu. Karena kesenangan ini kemudian diiringi juga dengan perasaan bersalah misalnya. Jadi sesungguhnya kalau kita bertindak positif, maka perasaan-perasaan kita juga positif. Nah, oleh karena itu di bulan puasa ini ya, Bapak Ibu semua, di bulan puasa ini kan kita memang dianjurkan untuk memperbanyak tindakan-tindakan yang positif gitu ya. Bersedekah, kemudian memperbanyak tadarus gitu ya. Kita kan dilarang untuk ghibah gitu ya, ngerasani teman dan sebagainya gitu. Julid-julid gitu ya. Itu kan sebaiknya tidak dilakukan di masa puasa gitu. Nah, ini kan sesungguhnya salah satu cara gitu ya, menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbanyak emosi-emosi positif gitu. Nah, kenapa kok kemudian emosi positif ini penting gitu? Karena emosi positif ini memang memiliki dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang yang juga positif gitu ya. Misalnya pada anak-anak ya, mereka itu memiliki rasa ingin tahu yang besar pada saat mereka memiliki atau mengalami emosi-emosi positif gitu. Demikian juga orang dewasa gitu ya.
orang dewasa itu lebih siap dengan informasi-informasi baru ketika mereka itu mengalami emosi positif misalnya. Dan pastinya juga mereka lebih bersemangat dalam bekerja gitu ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka yang emosinya positif itu kemudian lebih bersemangat kerja gitu ya, memiliki penyesuaian yang lebih baik, kemudian memiliki relasi sosial yang juga lebih baik gitu. Nah, itulah pentingnya untuk mengelola emosi agar kita bisa mengoptimalkan emosi-emosi positif, dan bulan puasa ini menjadi salah satu menjadi, saya kira, memberikan peluang pada kita, kesempatan kepada kita untuk kemudian mengoptimalkan perilaku emosi positif, karena memang banyak tindakan-tindakan baik yang dianjurkan dan itu pahalanya berlipat-lipat, dan kemudian orang mengejar pahala gitu. Dengan mengejar pahala melalui perbuatan-perbuatan baik, sungguhnya kemudian itu akan kembali kepada kita dengan emosi-emosi positif yang juga lebih banyak gitu. Nah, sosial budaya juga mempengaruhi pengalaman emosi kita gitu ya. Bagaimana kita merasakan sedih, marah, takut, dan sebagainya itu juga dipengaruhi situasi sosial budaya kita. Kalau secara sosial misalnya ada hal-hal yang buat kita merasa tidak aman, tidak nyaman misalnya, itu juga pastinya akan berpengaruh terhadap emosi yang kita rasakan. Termasuk cara mengekspresikan emosi gitu ya, itu juga dipengaruhi sosial budaya. Kebetulan saya punya, mungkin di sini juga ada yang lulusan Mesir. Kebetulan saya tuh punya mahasiswa dari Mesir. Nah, saya tanya pas ada kuliah tentang emosi juga. Apa bedanya gitu ya? Bedanya orang Mesir sama orang Indonesia terkait dengan pengelolaan emosi gitu. Nah, katanya kalau orang Mesir itu lebih mudah untuk, jadi ketika marah itu lebih emosional, lebih mudah untuk kemudian marah-marah gitu ya. Kalau orang Indonesia katanya lebih mudah untuk mengendalikan diri, tapi kalau orang Mesir itu lebih mudah memaafkan dibandingkan orang Indonesia. Nah, katanya seperti itu. Nah, mungkin itu bisa direfleksikan apakah kita seperti itu atau tidak. Apakah kita lebih mudah mengendalikan emosi gitu ya, tapi kemudian susah untuk memberikan maaf gitu. Atau memang benar nih orang Mesir itu mudah untuk emosi gitu ya, ekspresi emosinya itu lebih mudah gitu. Tapi memaafkannya juga menjadi lebih mudah gitu. Nah, bagaimana terjadinya emosi gitu ya? Emosi itu kan muncul dari peristiwa gitu. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di atas, bagaimana kita mempersepsikan gitu ya. Ada peristiwa, kemudian muncul penilaian gitu ya. Apakah penilaian kita positif atau negatif? Nah, itulah yang kemudian memunculkan emosi dan kemudian memicu respon gitu ya. Kalau misalnya seorang istri sedang masak, masakannya sayurnya keasinan gitu ya. Nah, muncul penilaian bisa positif, bisa negatif. Si suami bisa, wah ini istriku sedang nggak fokus lah. Tapi bisa juga gitu ya, suami-suami yang merasa bahwa ini istri tidak nggak becus masak dan sebagainya. Itu pasti akan menimbulkan emosi yang berbeda gitu. Nah, lalu menimbulkan respon, dan respon itu kemudian memicu peristiwa lagi. Jadi ini menjadi semacam lingkaran setan gitu ya. Kalau ada satu peristiwa dinilai secara negatif gitu ya, kemudian menimbulkan emosi negatif, responnya juga negatif, nanti pasti akan memicu peristiwa susulan yang juga negatif dan seterusnya seperti itu gitu ya. Entah itu di dalam relasi konteks keluarga misalnya, ketika seseorang marah-marah kemudian muncul penilaian, wah ini negatif dari pasangannya, muncul emosi negatif, jadi dua-duanya jadi marah, dua-duanya jadi jengkel gitu ya. Wah, nanti akan muncul respon berupa konflik tidak berkesudahan gitu ya. Mungkin akan timbul pertengkaran terus-menerus gitu ya. Karena di sini menjadi semacam lingkaran setan. Nah, oleh karena itu menjadi penting ya penilaian-penilaian secara lebih objektif dan juga positif terhadap satu peristiwa gitu. Nah, jadi bagaimana mengoptimalkan emosi positif gitu ya? Itu adalah kita bisa berpikir positif karena kita tahu bahwa dari perspektif kognitif tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Pikiran kita itu akan mempengaruhi sebagian besar emosi kita gitu ya. Jadi bagaimana kita berpikir itu akan bagaimana kita mengalami emosi itu akan dipengaruhi oleh bagaimana kita berpikir. Oleh karena itu, berpikir positif ini menjadi salah satu hal yang penting kita lakukan untuk mengoptimalkan emosi positif. Namun demikian, terkait dengan berpikir positif ini juga perlu untuk hati-hati agar kita tidak terjebak pada toxic
positivity. Toxic positivity ini adalah kecenderungan kita untuk menolak hal-hal yang negatif gitu. Jadi menolak hal-hal yang negatif gitu. Jadi mengabaikan hal-hal yang negatif gitu ya. Padahal di dalam hidup itu emosi negatif itu juga ada manfaatnya gitu ya. Tapi bagaimana emosi positif itu optimal, tapi jangan sampai kemudian meniadakan atau menolak hal-hal yang membuat kita memiliki emosi negatif itu. Emosi negatif itu juga penting kaitannya dengan misalnya terkait dengan survival gitu ya. Rasa takut, rasa cemas gitu ya. Itu penting untuk agar kita tetap survive. Kalau kita tidak memiliki rasa takut, mungkin kita kemudian akan melakukan apapun padahal itu bisa jadi membahayakan jiwa kita gitu ya. Seperti kemarin ketika COVID gitu ya. Mungkin ada orang yang saya nggak takut kok sama COVID misalnya. Nah, padahal rasa takut ketika dia tidak memiliki rasa takut terhadap COVID, bisa jadi dia kemudian kemana-mana nggak pakai masker, tidak menjaga jarak dan sebagainya, dan kena COVID beneran gitu. Artinya apa? Emosi takut, khawatir itu juga bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia, sehingga tidak perlu kita tolak. Jadi kita perlu berpikir positif gitu ya, tapi harus realistis juga bahwa suatu saat kita juga mengalami hal-hal yang negatif gitu ya. Kalau kita memaksa diri untuk selalu positif, nah itu yang kemudian nanti bisa menjebak kita pada toxic positivity yang justru akan kontraproduktif gitu. Nah, termasuk ini ya ketika bulan puasa gitu ya. Kita itu kan memang akan lebih banyak berpikir positif gitu ya. Karena puasa itu sendiri memang nanti di belakang kayaknya ada, itu memang ada dampaknya ya, ada dampaknya terhadap bagaimana kita berpikir gitu ya, dan juga merasakan emosi-emosi positif gitu. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana mengoptimalkan emosi positif itu adalah dengan berperilaku positif. Seperti tadi, karena kalau kita berperilaku positif, maka sesungguhnya kita akan bisa mengalami emosi yang positif. Di bulan puasa ini saya kira ya tersedia banyak peluang untuk melakukan tindakan-tindakan positif dan itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda gitu ya. Di mana-mana gitu ya, kita bisa berperilaku baik pada orang lain, bersedekah, menolong orang lain. Nah, itu kan bagian dari perilaku positif yang bisa kita optimalkan dan kemudian kita juga mendapatkan dampak positifnya berupa emosi yang positif, dan emosi positif ini akan membawa dampak dampak jangka panjang yang baik gitu ya. Seperti tadi kita menjadi lebih bersemangat dalam bekerja gitu ya. Kita menjadi lebih mudah untuk menjalin relasi yang positif juga dengan orang lain. Kita menjadi lebih mudah untuk menyesuaikan diri. Kita kemudian akan merasakan kepuasan dan juga kebahagiaan dalam jangka panjang. Nah, kemudian terkait dengan mengoptimalkan emosi positif itu juga bisa dilihat dari waktu gitu ya. Kita bisa melihat tentang bisa dibedakan antara masa lalu, sekarang dan juga ke depan. Jadi kita itu kan tidak bisa lepas dari hal-hal yang sudah berlalu gitu ya, hal-hal yang sudah berlalu. Nah, terkait dengan hal-hal yang sudah berlalu, kalau itu ada hal-hal yang negatif, maka hal yang bisa kita lakukan itu adalah memaafkan. Kalau kita misalnya mengalami hal-hal yang menyakitkan terkait dengan orang lain gitu ya, maka hal yang dapat kita lakukan agar kita tetap memiliki emosi positif ini adalah memaafkan. Dan itu saya kira juga diajarkan di dalam agama Islam. Bagaimana maafkan orang lain, beri maaf pada orang lain. Nah, untuk hal-hal yang positif yang sudah kita dapatkan, kita lakukan, hal-hal positif yang sudah kita lakukan terkait dengan apa yang sudah berlalu itu kita bisa bersyukur. Jadi mengoptimalkan emosi positif itu bisa dilakukan yang pertama terkait dengan hal-hal yang sudah berlalu. Memaafkan dan bersyukur, itu adalah kuncinya. Kalau kita bisa memaafkan sehingga tidak ada dendam lagi gitu ya, maka itu akan membantu kita untuk memiliki emosi positif. Karena dendam itu kan sesungguhnya menyakiti diri kita sendiri. Kita dendam pada orang lain itu yang sakit sebenarnya kita yang dendam gitu ya. Orang yang kita dendam itu tidak merasakan apapun gitu.
Tetapi dendam itu menyakiti diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk berdamai dengan masa lalu. Dengan caranya apa? Caranya memaafkan. Banyak penelitian yang sudah dilakukan kaitannya memaafkan ini dengan well-being, kaitannya dengan kesejahteraan, kaitannya dengan kebahagiaan gitu. Dan itu hampir semua penelitian mengatakan bahwa ada hubungan antara memaafkan ini dengan kebahagiaan. Ada hubungan antara memaafkan ini dengan kepuasan hidup, dengan kualitas hidup secara keseluruhan juga. Nah, kemudian demikian juga bersyukur. Banyak penelitian yang juga menunjukkan bahwa kebahagiaan kita itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki, bisa mensyukuri apa yang sudah kita lakukan, hal-hal positif yang sudah kita lakukan. Jadi bersyukur itu tidak harus selalu tentang apa yang kita peroleh, tapi juga tentang apa yang pernah kita lakukan, hal-hal positif yang pernah kita lakukan gitu. Nah, ada satu hal yang menarik terkait dengan rasa syukur ini ya. Jadi saya itu ada bimbingan tesis gitu ya, yang dilakukan pada salah satu suku yang terpencil di Riau sana, namanya suku Akit gitu ya. Jadi perspektif bagaimana para suku Akit yang sangat terbelakang ini memaknai kebahagiaan gitu. Nah, karena menurut banyak orang, menurut pemerintah, gitu, suku Akit inilah suku yang tidak sejahtera. Jadi mereka masih sangat terbelakang, yang transportasinya masih mengandalkan perahu, kemudian jual beli juga masih pakai barter dan sebagainya gitu. Nah, ternyata hasil penelitian itu menunjukkan bahwa mereka itu suku yang sangat bahagia, dan bagaimana mereka bisa bahagia karena mereka itu memang selalu bersyukur dan menganggap cukup dengan apa yang mereka miliki pada saat ini, walaupun dianggap pra-sejahtera gitu ya, dengan dengan rumah yang mungkin sangat-sangat sederhana gitu ya. Tapi karena mereka merasa cukup, merasa bersyukur dengan apa yang mereka miliki, ternyata mereka itu memiliki atau menunjukkan kebahagiaan yang cukup tinggi gitu. Nah, ini hasil penelitian dari tesis di mahasiswa saya. Nah, kemudian terkait dengan sekarang gitu ya. Kalau tadi terkait dengan hal-hal yang sudah berlalu kita perlu memaafkan dan kemudian juga bersyukur, maka terkait dengan hal atau saat ini kita itu perlu mindful, perlu jadi here and now. Jadi apa yang kita lakukan ya, disitulah kesadaran kita itu kemudian bisa kita optimalkan gitu ya. Bagaimana kita bisa menyadari sepenuhnya apa yang sedang kita lakukan pada saat ini. Ini akan memberikan kontribusi pada emosi positif. Jadi tidak lagi ketika kita sedang melakukan, misalnya sekarang karena sedang ada kajian gitu ya, pengajian gitu ya, maka kita tidak perlu memikirkan nanti akan buka apa ya. Karena ketika kita memikirkan apa yang akan datang kemudian itu apalagi belum jelas, itu akan mengganggu emosi kita pada saat ini. Jadi ketika kita pada saat ini gitu ya, maka pikirkanlah gitu ya, apa yang sedang ada pada saat ini. Here and now itu berdasarkan penelitian juga ternyata memberikan efek pada perasaan bahagia ketika kita bisa here and now. Ketika kita bisa ya memang di sini dan sekarang kita fokus di sini gitu ya. Karena seringkali kita tidak here and now, misalnya sedang bercengkrama dengan keluarga misalnya. Bercengkrama dengan keluarga tetapi kemudian masing-masing pegang HP gitu ya. Atau masing-masing kemudian sibuk dengan pekerjaannya yang di luar gitu ya. Nah, itu kan berarti tidak here and now gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi emosi positif yang kita rasakan. Kemudian juga untuk yang akan datang itu kita perlu memelihara harapan dan juga optimisme. Harapan, nanti kita walaupun sekarang lapar gitu ya, kita kan memiliki harapan yang jelas bahwa nanti pada saatnya buka, itu kita akan bisa makan dan minum, dan itu memberikan kebahagiaan. Jadi kita ada harapan. Jadi puasa ini kan ada harapan yang jelas gitu ya, dibandingkan misalnya ada orang-orang yang mungkin lapar tapi tidak tahu apakah bisa makan atau tidak. Tapi puasa ini adalah lapar yang memberikan harapan yang jelas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
jelas nanti akan dapat pahala gitu ya. Jelas misalnya ya nanti akan kita dapat berbuka gitu pada saatnya gitu. Nah, kemudian optimisme terkait dengan keyakinan bahwa segala sesuatu itu akan berjalan baik-baik saja gitu ya. Tetapi penting untuk disadari bahwa optimisme itu juga perlu realistis ya. Karena ada optimisme yang tidak realistis. Nah, oleh karena itu kita penting untuk melihat situasi dan kondisi secara realistis, kemampuan kita secara realistis agar optimisme ini tidak jatuh pada optimisme yang tidak realistis. Nah, sementara kalau harapan itu pasti ya. Jadi yang namanya harapan itu ada tujuan yang jelas dan kita tahu cara untuk mencapai harapan tadi. Itu yang namanya harapan. Jadi harapan itu beda dengan hanya sekedar mimpi gitu ya. Harapan itu beda dengan mimpi ya. Kalau harapan itu tujuannya jelas, cara untuk mencapai harapan jelas gitu. Cara untuk mendapatkan pahala berpuasa ya berpuasa. Nah, itu adalah harapan. Saya yakin bahwa saya akan dapat pahala dari berpuasa gitu ya. Itu adalah terkait dengan harapan. Kemudian caranya apa ya? Caranya adalah saya berpuasa gitu. Berpuasa dengan segala macam tantangan dan godaannya gitu ya. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan juga untuk mengoptimalkan emosi positif ya Bapak Ibu, terkait dengan masa lalu kita memaafkan dan bersyukur, terkait dengan hal-hal yang sekarang bagaimana kita bisa hear and know, bagaimana kita bisa mengoptimalkan kesadaran kita pada apa yang sedang kita kerjakan pada saat ini di sini gitu ya. Kemudian terkait dengan masa depan gitu ya, bagaimana kita bisa menetapkan sebuah harapan dan dari harapan itu kita juga harus tahu gitu ya cara untuk mencapai harapan itu apa dan juga memupuk optimisme. Nah, tidak kalah pentingnya dengan emosi positif, hal yang penting juga di dalam diri kita itu adalah pentingnya untuk memiliki kecerdasan emosional. Mungkin inilah sesuatu yang sudah sangat terkenal, saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak yang tahu gitu ya. Bahwa berdasarkan penelitian kecerdasan emosional ini juga ini ya sumbangannya itu jauh lebih banyak dibandingkan kecerdasan akademik gitu. Jadi hasil penelitiannya Goldman gitu ya, pencetus dari emotional intelligence ini menunjukkan bahwa sumbangan dari kecerdasan emosional ini 80%, sementara kecerdasan akademik hanya 20%. Nah, karena ini terkait dengan hal-hal ya seperti tadi, regulasi diri, regulasi emosi seperti yang kita lakukan pada saat puasa ini gitu ya. Jadi puasa ini memang salah satunya juga mengasah kecerdasan emosional kita. Bagaimana kita bisa mengelola emosi kita gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu bekal yang sangat bagus gitu ya. Terkait dengan pengelolaan emosi termasuk juga bagaimana kita memahami emosi kita sendiri, kemudian bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Walaupun kita lapar gitu ya, kita tahu bahwa kita akan lapar dari pagi sampai sore gitu. Tapi kemampuan untuk memotivasi diri ini menjadi penting gitu ya, sampai kita bisa meraih tujuan. Latihan semacam ini gitu ya, yang bisa dilakukan misalnya untuk anak-anak gitu ya. Kalau kita semua barangkali sudah tidak perlu hal yang semacam itu, tapi bagaimana kemudian pada anak-anak itu kemudian mereka bisa memotivasi diri mereka sendiri gitu. Ini kan bisa dilatih dari puasa seperti yang kita lakukan selama ini. Demikian juga dengan kemampuan sosial dan juga empati, saya kira ini juga menjadi salah satu hal yang sering disebut-sebut bahwa salah satu manfaat puasa itu adalah melatih empati. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya. Sama misalnya orang-orang yang kelaparan misalnya seperti itu adalah mengasah empati gitu. Nah, ini terkait dengan emotional intelligence yang juga merupakan fitur penting bagi kita gitu ya untuk kemudian bisa meraih kesuksesan di masa depan. Demikian juga dengan emosi yang mengoptimalkan emosi positif tadi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, nah terkait dengan kecerdasan emosional gitu ya, ini menarik gitu ya. Mungkin kita sering mendengarkan gitu ya bahwa perempuan lebih emosional dibandingkan laki-laki. Laki-laki lebih mereka itu lebih menggunakan pikiran, lebih logical gitu ya. Laki-laki dikatakan lebih logis gitu.
Tapi terkait dengan kecerdasan emosi ini ya Bapak Ibu ya, ada setidaknya di sini saya mengutip 3 penelitian ya. Yang pertama penelitian di Pakistan. Laki-laki menunjukkan kecerdasan emosional lebih tinggi dibandingkan perempuan gitu ya. Laki-laki di Pakistan, laki-laki menunjukkan kecerdasan emosional lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, sementara ini di Iran gitu ya. Di Iran itu ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin pada skor total pengukuran kecerdasan emosional. Jadi nggak ada perbedaan tuh antara laki-laki dan perempuan. Nah, beda lagi nih penelitian yang lain menunjukkan ada perbedaan kecerdasan laki-laki dan perempuan. Perempuan menunjukkan kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Ini bertentangan dengan hasil penelitian yang pertama gitu ya. Sehingga sesungguhnya bisa disimpulkan bahwa nggak ada kok perbedaan kecerdasan emosional antara laki-laki dan perempuan. Ya, mungkin ada hal-hal yang kemudian berpengaruh pada munculnya hal-hal situasional atau mungkin budaya, mungkin bisa juga seperti itu terkait dengan hasil yang berbeda antara yang pertama dan ketiga gitu. Nah, bagaimana puasa dengan well-being gitu ya? Jadi, oke. Jadi puasa itu menurut saya, jadi ada 2 jenis ya, ada 2 jenis well-being dalam literatur psikologi atau 2 filsafat kebahagiaan dalam literatur psikologi itu yang sangat populer itu adalah menurut Aristoteles. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mempelajari hal itu, yaitu kebahagiaan yang sifatnya hedonik dan eudaimonik. Kalau hedonik itu ya terkait dengan memaksimalkan kenyamanan, kesenangan, dan kenikmatan sesaat gitu ya. Ya, misalnya makan, minum itu kan bisa mendatangkan kesenangan, tapi ya sesaat aja, kenikmatan yang sifatnya sesaat. Atau hubungan seksual gitu ya, yaitu kenikmatan sesaat saja. Tapi kemudian puasa bisa menggeser dari hedonik ke eudaimonik, yaitu dianggap adalah kebahagiaan pada tingkatan yang lebih tinggi. Pada tingkatan yang lebih tinggi. Walaupun ini mungkin tidak ada emosi-emosi positif yang langsung bisa dirasakan, tetapi dianggap inilah tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi karena di sini terkait dengan pertumbuhan pribadi. Ya, bagaimana kita kemudian bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang kita miliki gitu ya. Potensi-potensi kebaikan gitu ya. Jadi potensi-potensi kebaikan yang dimiliki oleh manusia itu yang kemudian bisa dioptimalkan di bulan puasa ini gitu ya. Nah, kemudian termasuk bagaimana kita ya? Ya, mungkin 5 sampai 10 menit lagi nggih biar kita bisa masuk ke sesi diskusi. Oke, ini dikit lagi. Insya Allah dikit lagi. Tidak sampai 10 menit lagi. Mudah-mudahan. Kalaupun ini saya percepat ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi puasa itu bisa menggeser ya dari kenikmatan yang sifatnya hedonik ke eudaimonik, dan di dalam literatur psikologi itu dipercaya gitu ya bahwa kesejahteraan eudaimonik itu tingkatannya lebih tinggi, memberikan efek kesejahteraan jangka panjang dan juga lebih tinggi sebagai manusia yang sesungguhnya memiliki nilai-nilai kebaikan, bukan hanya mengejar kenikmatan yang sifatnya sesaat. Nah, jadi puasa itu juga kemudian bisa membuat jadi kalau kita melihat 3 macam kehidupan ya di dalam literatur psikologi itu, menurut Seligman, salah satu tokoh psikologi positif, menunjukkan bahwa kehidupan itu ada 3, yaitu pleasant life, good life, dan meaningful life. Nah, puasa ini kemudian memberikan peluang kepada manusia itu untuk memiliki kehidupan secara lengkap gitu ya, secara lengkap ya. Ada pleasant life juga, walaupun kita memang kemudian harus menunda beberapa kesenangan, tapi ketika berbuka gitu ya, itu kan kita mendapatkan kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan karena kita berbuka itu kan menyenangkan, membahagiakan gitu ya. Tapi kita juga bisa mendapatkan kehidupan-kehidupan yang baik melalui perilaku-perilaku baik yang memang diajarkan atau dianjurkan untuk diperbanyak di bulan puasa. Termasuk meaningful life, yaitu kehidupan di mana kita bisa bermakna untuk orang lain. Kita bisa memberikan kemaslahatan. Bahasanya Bunyain Rofiah ini adalah bagaimana kita bisa
memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya kepada orang lain, kepada alam semesta raya misalnya, itu sungguhnya adalah meaningful life menurut si Seligman gitu. Jadi puasa ini memberikan kepada kita kesempatan, peluang untuk mendapatkan paket 3 kehidupan secara lengkap. Walaupun di luar bulan puasa juga bisa, tetapi bulan puasa ini kemudian kesempatan peluangnya menjadi lebih banyak, atau dorongan kita juga menjadi lebih tinggi untuk kemudian menjalani kehidupan secara lebih baik dan juga lebih bermakna. Nah, ini adalah salah satu model yang dikemukakan juga oleh Aristoteles bahwa individu itu sesungguhnya memiliki potensi-potensi kebaikan. Nah, di mana di bulan puasa ini kita melakukan pembiasaan untuk berbuat baik gitu ya. Yang kalau di luar bulan puasa kita mungkin tadarusnya mungkin hanya sedikit gitu, menjadi lebih banyak gitu. Kita bersedekah mungkin sedikit, di bulan puasa ini kemudian menjadi lebih banyak dan itu dibiasakan. Jadi intinya adalah potensi-potensi baik yang sudah kita miliki itu kemudian akan bisa menjadi fakta atau teraktualisasikan dengan baik ketika kita itu melakukan pembiasaan-pembiasaan. Dan bulan puasa ini adalah salah satu momen untuk melakukan pembiasaan banyak kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan baik gitu. Yang kemudian itu diharapkan gitu ya, itu akan berlanjut setelah puasa selesai gitu ya. Jadi puasa kita itu kan indikatornya diterima atau tidak katanya kan, kalau kemudian kita menjadi lebih baik gitu. Nah ini kalau dalam perspektifnya Aristoteles memang pembiasaan yang dilakukan selama bulan puasa ini kemudian bisa membuat potensi kebaikan pada individu itu bisa teraktualisasikan dengan baik. Nah ini sedikit lagi puasa dan relasi dalam keluarga ya. Ini mungkin ibunya ini di sini para bapak ibu sudah banyak membahas ini, saya kira ya. Bunya Nur Rofiah juga sudah banyak membahas ini. Mungkin saya tidak akan membahas karena karena waktu juga ya. Ya intinya adalah bahwa puasa itu mendekatkan dan mengeratkan hubungan keluarga, itu sudah kita pahami bersama ya, melalui aktivitas baik ya, buka bersama, sahur bersama keluarga gitu ya. Dan di sana juga kita bisa menegakkan pilar-pilar dari keluarga maslahah, mulai dari zawaj, misaqun ghalidha, muasyarah bil ma'ruf, musyawarah, dan juga tarodin gitu ya. Tentu saja dengan pondasi kesalingan, keadilan, dan keseimbangan yang itu bisa dioptimalkan ketika bulan puasa ini. Nah, bagaimana dengan relasi sosial yang lebih luas gitu ya? Puasa memberikan kesempatan untuk lebih banyak terhubung dengan orang lain ya, melalui sedekah, tarawih berjamaah, tadarus misalnya, buka bersama, itu kan membuat kita terhubung dengan orang lain. Dan hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi sosial ini berhubungan dengan kesehatan dan kebahagiaan. Banyak penelitian yang sudah menunjukkan hal ini, bahwa ketika kita memiliki relasi sosial yang baik, maka kesehatan dan kebahagiaan kita akan jadi lebih baik. Nah, bagaimana puasa dengan kesehatan mental ya? Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa puasa itu bisa mengurangi stres, ya, terutama karena pengaturan makan yang lebih baik ya. Ada pengaturan makan yang lebih baik, kemudian kita mengurangi tingkat makan termasuk karbohidrat, lemak, dan sebagainya dalam jumlah tertentu selama beberapa minggu, itu ternyata akan meningkatkan kemampuan berpikir, dan dengan kemampuan berpikir yang baik gitu ya, itu bisa mengurangi stres. Nah, puasa juga menstabilkan hormon kortisol yang berhubungan dengan respon tubuh terhadap stres, dan meningkatkan pelepasan beberapa endorfin, hormon bahagia gitu ya, meningkatkan jumlah beberapa bahan kimia pada otak yang itu bertanggung jawab untuk menciptakan suasana hati yang baik. Jadi itulah mengapa puasa ini kemudian dipercaya dan memang terbukti gitu ya, itu bisa mengurangi stres dan juga meningkatkan kesehatan mental individu. Nah, ini sepintas tentang dampak puasa bagi kesehatan. Saya mengutip dari beberapa penelitian ya, yang jelas bahwa bagi orang yang sehat itu puasa dapat mengurangi penanda peradangan, penanda stres oksidatif, gitu ya, misalnya mengurangi berat badan. Mungkin kita bisa membuktikan ya bahwa setelah puasa, nanti akhir puasa itu biasanya akan turun nih. Walaupun setelah lebaran seminggu kita naik lagi, tapi yang jelas puasa itu akan menurunkan berat badan gitu ya. Kalau puasanya benar ya, dalam arti kita tidak berlebihan ketika berbuka puasa misalnya, seperti itu. Lingkar perut juga akan mengecil gitu. Mungkin kita bisa sekarang mumpung masih di hari keempat
puasa kita bisa mengukur lingkar perut kita, kemudian bisa mengukur berat badan kita, nanti kita ukur lagi setelah selesai menjelang Idul Fitri misalnya seperti itu. Nah, demikian juga pada orang yang berisiko atau memiliki beberapa penyakit gitu ya, ternyata bisa itu juga dapat menurunkan ya beberapa indikator-indikator kesehatan pada mereka. Nah, ini juga hasil penelitian yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu dapat memberikan efek menguntungkan bagi pasien yang menderita gangguan metabolisme gitu ya. Kemudian juga memberikan efek positif bagi pasien dengan penyakit jantung dan hipertensi, memperbaiki kardiovaskular dan lain-lain. Nah, ini puasa bagi ibu hamil. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa puasa relatif aman bila dilakukan oleh ibu hamil yang sehat, tapi bisa menimbulkan risiko bila dilakukan oleh ibu hamil dengan masalah kesehatan tertentu gitu ya. Oleh karena itu, saya kira ketika kita hamil, kita perlu memperhatikan kesehatan dan ketercukupan gizi agar tidak menurunkan generasi stunting, karena kita juga tahu bahwa ada keringanan bagi ibu hamil untuk tidak berpuasa gitu ya. Dia tidak perlu memaksakan diri karena kalau memang itu berbahaya untuk janin dan diri kita. Demikian juga untuk ibu menyusui, memang beberapa penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan bagi pertumbuhan bayi dari ibu yang berpuasa maupun tidak. Dan puasa tidak membuat produksi ASI berkurang, namun ternyata ya sebagian mineral dan vitamin dalam ASI itu menurun. Jadi sebaiknya mungkin konsultasi pada dokter atau terutama ketika sedang ASI eksklusif 6 bulan gitu ya. Itu mungkin perlu dipertimbangkan gitu ya, karena memang bayi pada saat itu sedang sangat membutuhkan asupan gizi hanya dari ASI saja, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengqadha puasanya di kemudian hari. Nah, saya kira itu Mbak Aida yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali pada Mbak Aida. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya Allah, sampai serak-serak ya teman-teman. Jadi kita juga jangan kalah semangatnya dengan beliau. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang ingin yang sudah punya pertanyaan, boleh nanti langsung raise hand atau nanti kita persilakan untuk open mic-nya. Terus boleh juga ditulis di kolom chat ya. Tadi juga saya udah dapat banyak sekali insight. Akhirnya saya juga, jadi tahu gitu kan manfaat kita harus mengontrol emosi di saat puasa. Kan selama ini hanya taunya loh kenapa kan emosi itu harus diluapkan gitu kan. Ternyata ada manfaatnya. Kita mulai melatih agar kita lebih banyak memproduksi emosi positif gitu ya Bu ya. Terus selain itu ada juga manfaat dari kita diri atau pengendalian diri ini, yaitu kita mencegah perilaku impulsif ya, yang dimana mungkin kalau nggak puasa mungkin apa-apa berlebihan gitu ya, makan gitu. Terus juga jangan sampai perilaku ini ada di akhir puasa gitu kan, menjelang Lebaran harus belanja yang banyak, ujung-ujungnya nggak kau pakai bajunya gitu. Terus tadi juga udah ngasih sedikit cara untuk kita mengelola emosi kita. Nah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman di sini sudah ya terutama jadi langsing. Mungkin sudah ada yang punya pertanyaan atau ingin melakukan konfirmasi atau juga boleh sharing ke kita terkait apa yang sudah disampaikan. Dan tentunya juga tadi nggak cuman secara psikologi ya, tapi secara medis juga ternyata puasa ini banyak manfaatnya. Yang kemarin juga kayaknya aku sering dengar istilah autofagi ya, dimana kalau tubuh kita dibiarin lapar itu ternyata sel-sel itu meregenerasi gitu, sel-sel yang rusak dimakan gitu sama sel-sel yang baik gitu. Akhirnya dia meregenerasi sel yang baik dalam tubuh. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, silahkan mungkin ada yang mau langsung bertanya, kami persilahkan. Oke, sebentar saya cari dulu. Adakah?
Atau teman-teman boleh ini ya memberikan reaksi di sini untuk narasumber kita. Oke, sekarang sudah ada satu. Langsung. Oh ya, oke. Saya bacakan dulu yang pertama. Assalamualaikum Bu Siti Rohman Nurhayati, mohon izin bertanya. 4, 5. Sebentar ya. Mohon izin bertanya, salah satu manfaat puasa bisa mengubah unsur hedonik menjadi edomonik. Jika puasa, pengaturan emosi tidak menjadi lebih baik, apakah ada kesalahan pada diri pribadi untuk hal tersebut? Ini mungkin ada kaitannya sama apa yang tadi ya, cara kita mengatur emosi itu. Monggo Bu, langsung dijawab aja. Nanti kalau ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Oke, terima kasih Mbak Bintis. Iya, Mbak Bintis. Oke, ini terkait dengan pengaturan emosi tidak menjadi lebih baik. Sesungguhnya kita itu dari kecil itu kan sering diajarkan ya, kalau misalnya puasa jangan marah-marah dong, itu nanti batal. Gitu. Jadi artinya apa? Kesempatan puasa ini seringkali dikaitkan dengan pengelolaan emosi yang lebih baik gitu ya. Nah, mungkin kalau kemudian mengapa kok kemudian pengaturan emosinya menjadi tidak menjadi lebih baik gitu. Tidak bisa kita tidak langsung mengatakan bahwa ada yang salah gitu. Mungkin hanya kurang tepat aja gitu ya. Tidak sepenuhnya salah, tapi barangkali kadang-kadang kita kurang tahu bagaimana mengelola emosi yang tadinya negatif menjadi lebih positif gitu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya itu setidaknya ada 2 cara gitu ya. Emosi positif itu bisa dikelola gitu ya, dimunculkan, dioptimalkan gitu ya, dengan berpikir positif. Jadi bagaimana kita berusaha untuk menyimpulkan, menilai, mempersepsikan satu fenomena itu dengan lebih positif gitu ya. Kalau kita bisa berpositif thinking gitu ya, memiliki pemikiran atau pikiran yang lebih positif, itu sesungguhnya bisa membuat kita memiliki emosi yang lebih positif juga. Demikian juga terkait dengan hal-hal atau tindakan-tindakan positif yang kita lakukan itu kemudian bisa membuat kita menjadi lebih positif emosi-emosi yang kita rasakan gitu. Nah, jadi kalau bertanya apakah ada kesalahan pada diri pribadi untuk hal tersebut, saya kira bukan juga kesalahan, mungkin hanya kurang tepat, kurang tahu hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengelola emosi, termasuk wah saya stres nih gitu ya, ada emosi-emosi negatif yang sudah terlanjur kita rasakan misalnya. Nah, salah satu cara untuk mengelola stres gitu ya, atau mungkin tegangan-tegangan, tekanan-tekanan gitu ya, yang kadang-kadang kemudian muncul dalam bentuk emosi-emosi negatif, ekspresi emosi yang kemudian negatif gitu ya. Itu bisa kita lakukan dan mengidentifikasi terlebih dahulu ya. Diidentifikasi masalahnya sungguhnya apa, akar masalahnya apa, masalahnya ini apa, sumbernya apa gitu ya. Lalu kita bisa melihat prioritas-prioritas juga ya. Apakah itu kemudian membutuhkan menjadi prioritas kita untuk selesaikan atau tidak, atau mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu gitu ya. Karena kadang-kadang kita dalam satu waktu itu menerima tekanan bermacam-macam gitu, yang itu membuat kita stres gitu, atau kemudian karena stres, tegang gitu ya, kita menjadi lebih emosional gitu. Nah, agar kita tidak emosional, kita perlu memilih tadi, memilah-milah masalahnya apa aja yang aku alami gitu ya. Kemudian bisa menetapkan prioritas-prioritas, mana nih yang urgent penting untuk diselesaikan saat ini gitu ya. Mana yang kemudian bisa saya tunda gitu ya, mungkin besok gitu. Jadi dengan menetapkan prioritas-prioritas berdasarkan tingkat kepentingan, berdasarkan tingkat urgensi yang harus dilakukan itu sesungguhnya kita bisa mengelola emosi gitu ya. Karena kalau tidak kita kelola dengan cara-cara seperti itu, numpuk jadi satu gitu ya, yang ada adalah kita mengalami tekanan yang sangat tinggi. Kalau kemudian tidak kita urai, yang terjadi adalah kita menjadi lebih emosional gitu, tanpa tahu sebabnya apa. Penyebabnya mungkin pekerjaan di kantor gitu ya, atau tadi macet di jalan dan sebagainya. Nanti sampai rumah marah-marah gitu ya misalnya. Itu kan artinya kita tidak bisa memilah gitu ya, masalahnya sesungguhnya apa gitu ya. Tapi karena pikirannya ruwet macam-macam gitu ya, yang jadi sasaran kemudian orang lain. Nah, inilah yang disebut kurang bisa
mengelola emosinya sendiri atau kecerdasan emosinya tadi terkait dengan kecerdasan emosi itu relatif rendah. Nah, jadi penting untuk tadi ya bisa mengoptimalkan emosi positif atau kemudian dengan cara berpikir positif, bertindak positif, atau kalau kita sudah terlanjur gitu ya, wah sudah bunek nih banyak pikiran gitu, banyak masalah kita menjadi lebih emosional, maka kita bisa tadi ya memilah-milah mengidentifikasi masalah yang menimpa kita, kemudian menetapkan prioritas-prioritas yang harus diselesaikan. Begitu Bu Bintis. Ya. Oke, jadi sebenarnya bukan cara mengelola emosinya yang salah, tapi mungkin cara kita belum sampai ke tahap identifikasi masalah gitu ya. Sampai yang mana nih yang bakalan jadi prioritas. Oke, yang kemudian ada juga ini terkait perkembangan emosi kepada anak nih, Bu. Ada dari Mbak Umah Karimah. Puasa juga berpengaruh pada ibu yang sedang mengandung terhadap perkembangan emosi anak. Mungkin ini mau mengkonfirmasi benar atau enggak nih. Puasa dari ibu hamil ini bisa berpengaruh ke emosi anak. Oke, setahu saya yang berpengaruh terhadap emosi pada anak itu adalah emosi dari ibu itu sendiri gitu ya. Jadi bukan kondisi puasanya, tetapi bagaimana status emosi ibu ketika mengandung. Misalnya gitu ya, misalnya ketika ibu itu mengandung, kemudian dia mengalami stres atau tekanan atau mengalami banyak tegangan ya, ketegangan di dalam dirinya secara emosional juga gitu ya, maka itu bisa melahirkan anak-anak yang hiperaktif, misalnya seperti itu. Yang saya tahu seperti itu. Tapi kondisi puasanya sendiri saya kira kalau kemudian itu si ibu dalam kondisi yang sehat gitu ya, si ibu itu kemudian bisa sahur dengan mempertimbangkan kesehatan dan juga ketercukupan gizi baik bagi dirinya maupun bagi janinnya gitu ya, itu saya kira tidak ada masalah gitu ya. Tapi yang bermasalah terhadap perkembangan emosi anak itu lebih pada tadi status emosi si ibu itu sendiri. Jadi kalau ibu itu tidak bahagia gitu ya, seorang ibu yang tidak bahagia terutama di trimester pertama ya, di bulan-bulan pertama kehamilan misalnya itu bisa melahirkan anak-anak yang nantinya hiperaktif tadi. Jadi penting nih bagi para suami untuk memastikan bahwa istri-istri yang sedang hamil itu dalam kondisi yang bahagia gitu. Karena itu sangat berpengaruh terhadap kondisi atau perkembangan emosi anak ke depannya gitu ya. Walaupun kebahagiaan itu sesungguhnya tidak ditentukan oleh orang lain. Kita juga bisa menentukan kebahagiaan kita sendiri karena kita bisa mengontrol ya. Karena manusia itu kan diberi kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri, termasuk mengontrol pikiran-pikiran kita sendiri agar kita tetap bahagia. Ya, mengontrol perilaku kita bisa berperilaku baik, bertindak yang positif sehingga kemudian emosi kita juga positif itu. Jadi jangan tergantung juga pada orang lain, walaupun juga ada tanggung jawab suami untuk membahagiakan istrinya, tapi kebahagiaan kita itu sesungguhnya tidak tergantung pada pasangan kita sepenuhnya. Penting nih, menarik nih buat bapak-bapak. Semoga ini bisa menjadi catatan untuk saling membahagiakan ya, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau langsung sharing atau yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin saya punya satu pertanyaan nih Bu. Mungkin sebelum ini juga kita sebenarnya udah diskusi soal bagaimana cara seorang ibu, baik ibu yang bekerja di luar rumah dan dia juga bekerja dalam rumah. Artinya ketika dia pergi bekerja, dia pulang dia harus melakukan kerjaan-kerjaan di rumah. Terus belum lagi ketika anaknya tantrum gitu kan. Nah, itu bagaimana cara mengolah emosi-emosi itu ketika kalau sudah capek kan itu tadi ada istilahnya stimulus ya. Ketika sudah merasa capek, terus harus menyiapkan makanan buka, terus atau harus mengurus anak yang mungkin belum mandi, harus ribut dulu sama anak gitu ya. Mungkin itu bisa dikasih satu tipsnya, Ibu. Oke, baik. Nah, ketika ibu bekerja di luar rumah gitu ya, apalagi kalau dalam kondisi puasa ya, bekerja di luar rumah kan berat juga gitu ya. Tapi sampai di rumah kenapa kemudian yang harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga kok harus ibu gitu ya. Nah, itu kan bisa bekerja sama dengan suami ya. Saya kira ini menjadi kunci, salah satu kunci yang penting dan Mubadalah saya kira sudah sering mendiskusikan hal ini ya. Bagaimana kemudian
pekerjaan rumah tangga itu bisa dikerjasamakan, dilakukan bersama-sama antara suami istri, apalagi ketika dua-duanya sama-sama bekerja di luar rumah gitu ya. Sehingga itu bisa ditangani bersama-sama. Walaupun kenyataannya selama ini kalau buka sama sahur itu menjadi tanggung jawab ibu kayaknya ya. Jadi ibu yang harus bangun terlebih dahulu ya, bangun jam 2 untuk mempersiapkan sahur, nanti kalau sahurnya sudah siap gitu ya, baru membangunkan suaminya, mungkin demikian. Nah, tapi terkait dengan pertanyaannya Mbak Ida tadi, bagaimana kemudian kita bisa mengelola emosi? Kalau memang seperti itu ya, kita pulang ke rumah sudah capek gitu ya, kemudian anak tantrum, kemudian juga belum menyiapkan buka dan sebagainya, mungkin kita perlu mengambil jeda sejenak. Jadi mengambil jeda itu penting untuk mengelola emosi gitu ya. Kita kalau memang kita dalam kondisi capek gitu ya, maka kita jangan deket-deket sama anak gitu ya. Kalau kondisi capek gitu ya, sebentar gitu ya. Jadi kita bisa mengambil jeda sejenak gitu. Ketika kita sudah siap mungkin 5 menit, ambil nafas sebentar gitu ya. Ketika sudah siap, maka kita kemudian bisa menghandle anak dan sebagainya. Jadi saya kira menjadi penting bagi kita untuk tadi ya mengambil jeda. Itu penting untuk pengelolaan emosi. Ketika kita tahu bahwa kita sedang capek, sedang ruwet gitu ya, maka kita bisa menyendiri sejenak. Misalnya entah di kamar sejenak atau di kamar mandi, sekedar untuk relaksasi gitu ya, ambil nafas, kemudian relaksasi dan sebagainya, itu akan memudahkan kita untuk mengelola emosi sehingga kita menjadi lebih siap untuk kemudian merespon beberapa stimulus yang memang hadir di hadapan kita, entah itu adalah anak yang tantrum atau kita harus melakukan berbagai macam kegiatan di rumah tangga. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Aida. Jadi perlu mengambil jeda. Jeda itu penting ya. Penting untuk mengelola emosi gitu ya. Walaupun tidak panjang, tapi ketika kita bisa relaksasi gitu ya, itu akan memberikan kesempatan bagi kita untuk rilis emosi-emosi yang tadi mungkin memenuhi kita gitu. Oke, baik. Tadi saya sedikit terlempar, jadi ini pindah ke HP. Tapi semoga teman-teman masih dalam stay di sini. Oke, masih banyak. Tapi ini kayaknya kita sudah sampai pada pukul 14.50. Ini lumayan seru juga ya diskusi kita. Untuk teman-teman juga pasti banyak beberapa yang masih punya malu untuk bisa menghubungi tadi ya nomornya atau email, atau tadi yang itu Instagram ya Bu ya, yang ada di akhir. Oke, nanti bisa menghubungi sosial media. Via sosial media Ibu Siti Rahmah Nurhayati. Nah, teman-teman, ini kita udah sampai di penghujung ngaji. Tentunya ini bukan ngaji yang terakhir, tapi ini adalah sesi ngaji dengan tema psikologi ini sebagai pembuka yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Rahmah Nurhayati. Terima kasih Ibu. Nanti untuk kesimpulannya bisa kawan-kawan simpulkan sendiri. Kita tadi juga banyak sudah dibekali bagaimana cara kita mengontrol diri, mengelola emosi ketika sedang puasa, dan itu merupakan satu hal yang penting ya, dan tidak luput dari kegiatan beribadah kita supaya mungkin jadi lebih maksimal dengan kita minim marah-marahan, kita minim gibahin orang gitu kan. Dengan puasa kita melatih diri untuk tidak melakukan hal-hal itu. Nah, mungkin tinggal ada beberapa menit lagi Ibu bisa menyampaikan closing statement-nya sedikit, pesan untuk kita nih, terutama teman-teman muda. Mangga Bu. Ya, oke. Baik, selama ini kita sudah mempelajari ya dari madrasah, dari pondok dan sebagainya tentang bagaimana menahan diri terkait dengan puasa ini. Tapi sebenarnya dalam perspektif psikologi itu match ya, bahwa puasa ini sangat esensinya memang terkait dengan kontrol diri tadi, pengendalian diri gitu. Dengan pengendalian diri yang baik itu sesungguhnya juga kemudian memberikan efek-efek positif jangka panjang gitu ya.
yang itu sangat bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk lingkungan kita. Jadi tetap optimis bahwa puasa yang selama ini kita lakukan memang itu memberikan dampak secara psikologis maupun secara fisik gitu ya, yang baik untuk diri kita. Terima kasih, itu saja saya. Oke, terima kasih banyak Ibu Siti Rahman Rahayati. Ya Allah, tadi sampai suaranya udah serak-serak. Tapi semoga hari ini dan pertemuan kali ini kita menjadi berkah ya, menjadi sebuah pahala yang bisa kita rawat, yang bisa kita bangun di ngaji-ngaji selanjutnya. Untuk itu saya mau mengucapkan terima kasih banyak Ibu. Semoga di lain kesempatan masih bisa ikut berkontribusi untuk ngaji-ngaji mubadalah yang lain. Untuk teman-teman juga mungkin masih ada pertanyaan, nanti bisa ke Instagram Mubadalah untuk memberikan sebuah pertanyaan atau rekomendasi tema juga bisa. Dan jangan lupa untuk hari Rabu itu kita masih ada ngaji bersama ulama perempuan yang kedua. Jadi teman-teman boleh tetap stay di ngaji-ngaji kita semua. Oke, untuk itu saya akhiri ngaji ini. Teman-teman terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, saya minta maaf kalau ada banyak kekurangan semuanya, Bapak Ibu, Mbak Aida. Ya, nggak apa-apa. Oke.